Halo semuanya, kita dari kelompok 12. Saat ini kita akan membahas materi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga kondisi pada masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Yuk kita sama-sama simak yuk. Yang pertama ada kondisi masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Pertama itu adalah proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Proklamasi dilakukan di tengah kekosongan kekuasaan, vacuum of power, setelah Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Yang kedua, ada tantangan internal. Tidak semua rakyat langsung memahami arti kemerdekaan, sehingga sosialisasi perlu dilakukan. Konflik ideologi dan politik terjadi. Misalnya, antara kelompok yang ingin segera bertindak tegas, golongan muda, dan yang ingin menunggu waktu tepat, golongan tua. Yang ketiga, ada tantangan eksternal. Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan membonceng sekutu. Agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947 dan yang kedua pada tahun 1948 memicu perlawanan bersenjata di berbagai daerah. Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia masih minim sehingga diplomasi menjadi krusial. Yang terakhir, ada perjuangan diplomasi dan militer. Diplomasi dilakukan melalui perundingan. Ada Jati, Renville, dan Round Royal untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Untuk perlawanan fisiknya melibatkan TNI dan rakyat melalui perang gerilya. Nah selanjutnya guys, ada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau menjadi simbol persatuan nasional dan pemimpin perjuangan rakyat, dan juga sebagai pemimpin proklamasi. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dan mengarahkan perjuangan politik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda hingga ia diasingkan. Hingga pada 1945, Soekarno bersama Hatta memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, Soekarno menjadi presiden pertama Republik Indonesia selama 22 tahun. Nah, selanjutnya ada Sultan Syahrir. Beliau sebagai diplomat dan Perdana Menteri dan memimpin kabinet pertama Republik Indonesia. Sultan Syahrir dikenal melalui intelektualitasnya yang tinggi sebagai sosok kritis yang anti-fasis imperialisme Jepang. Dia adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia yang aktif di jalur perundingan internasional serta ikut menggagas Sumpah Pemuda. Berperan besar juga dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain, mengedepankan pendekatan damai dan diplomasi ketimbang perang terbuka. Nah, selanjutnya ada Ahmad Soebardjo. Beliau sebagai Menteri Luar Negeri pertama yang menyusun dan menjalankan strategi diplomasi Indonesia di forum internasional. Soebardjo aktif dalam pergerakan nasional Indonesia melalui partai politik. Setelah Indonesia merdeka, Soebardjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Dikenal sebagai diplomat ulung, pahlawan kemerdekaan ini juga berhasil memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara lain. Dan beliau juga mendapatkan teks proklamasi dalam waktu singkat, dan beliau juga berperan dalam meyakinkan golongan muda dan tua untuk bersatu demi memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya ada peran Sayyidu Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sayyidu Melik berperan mengetik naskah proklamasi yang telah ditulis oleh Soekarno dan Hatta. Pahlawan kemerdekaan ini juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sayyidu Melik berperan sebagai jurnalis. Ia juga membantu menyebarkan berita proklamasi ke seluruh Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Sayyidu Melik diangkat menjadi Menteri Penerangan Indonesia yang pertama selama 2 tahun. Selanjutnya itu Sayyidu Melik berperan sebagai pendukung perjuangan nasional, di mana beliau aktif dalam perjuangan politik dan sebagai jurnalis yang menyuarakan semangat kemerdekaan.
Peran BM Dia. BM Dia bisa disebut dengan Burhanuddin Muhammad Dia, merupakan salah satu peranan tokoh wartawan dalam peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Ia menyelamatkan naskah proklamasi. Selain dikenal sebagai wartawan yang menyelamatkan naskah proklamasi, BM Dia juga berjasa dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Kemudian, peran BM Dia ini juga sebagai jurnalis kemerdekaan. Beliau juga berperan dalam dokumentasi sejarah, di mana mendukung publikasi informasi yang menggalang dukungan nasional dan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Berikut adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Peran tokoh-tokoh tersebut saling melengkapi dalam menghadapi kondisi sulit di masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mereka mencakup aspek politik, diplomasi, dan militer yang bersama-sama berhasil mengokohkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Nah, gimana teman-teman materi yang sudah kita sampaikan tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga kondisi pada masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan? Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Naila, Saya Andrea. Saya Ripka. pamit undur diri. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa, Le!